dari kelas 10 KPR 3 nomor absen 1 anggota kelompok 8. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian Masuki dari kelas 10 KPR 3 absen 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Jaya Arsyah dari kelas X KPR 3 nomor absen 20, ketua kelompok 8. Sebelum kita menjelaskan tentang Candi Sumberawan, mari kita lihat terlebih dahulu video sinematik Candi Sumberawan. Just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Today you tell me about the blue sky and all that I can see. Just a yellow lemon tree. I'm turning my head and down. I'm turning, 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 turning around and all that I can see. Just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Today you tell me about the blue sky and all that I can see. Just a yellow lemon tree. I'm turning my head and down. I'm turning, 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 turning around and all that I can see. Just another lemon tree. I wonder how, I wonder why. Yesterday you tell me about the blue sky and all that I can see. Just a yellow lemon tree. I'm turning my head and down. Candi Sumberawan. A. Penjelasan. B. Fungsi masa lalu dan sekarang. C. Arsitektur candi. Candi Sumberawan. Candi Sumberawan merupakan sebuah peninggalan sejarah yang berasal dari abad ke-14 atau awal abad ke-15. Prasasti Negara Kertagama menyebutkan Candi Sumberawan diidentifikasikan sebagai Kasurangganan, yakni Taman Surga Nimfa. Candi Sumberawan terletak di lingkungan desa dengan latar pegunungan yang elok. Secara administratif, Candi Sumberawan terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Lokasi Candi Sumberawan berjarak sekitar 5-6 km dari Candi Singosari. Suasana di sekitar candi sangat tepat untuk menenangkan diri, lantaran terletak di kawasan hutan yang rindang. Melirik pada bangunan candi, batur candi berbentuk bujur sangkar serta memiliki tangga naik. Candi yang ditemukan pertama kali pada tahun 1904 ini tidak memiliki relief. Candi yang terbuat dari batu andesit ini hanya terdiri dari kaki dan badan yang berbentuk stupa. Candi Sumberawan merupakan satu-satunya candi yang berbentuk stupa di Jawa Timur. Berdasar itu, candi ini memberi indikasi mulai berkembangnya Buddha di Singosari. Konon, Hayam Wuruk sempat berkunjung ke candi ini pada tahun 1359 Masehi. Hayam Wuruk merupakan Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1350 hingga 1389. Keberadaan beberapa sesajen, bunga dan dupa yang dibakar menghadap candi menunjukkan bahwa candi ini masih digunakan sebagai tempat sakral dan suci. Demikian pula dengan warga setempat. Candi Sumberawan masih dijaga dan dihormati sebagai tempat yang dikeramatkan. Berjalan-jalan di sekitar candi, terdapat sebuah petirtaan yang hingga kini masih dikeramatkan. Menuruni beberapa pijakan tangga, terdapat kolam kecil dengan air jernih yang mengalir dari sebuah patung seorang dewi yang tampak berlumut. Air keluar dari sebuah kendi yang diapit oleh patung dewi tersebut. Pengunjung diperbolehkan mengambil air tersebut dengan izin dari juru kunci Candi Sumberawan. Fungsi Candi Sumberawan pada masa lalu dan masa kini. 1. Fungsi masa lalu Candi Sumberawan.
difungsikan sebagai tempat menyimpan relik Sang Buddha atau ziarah. Sedangkan fungsi pada masa kini, Candi Sumberawan difungsikan sebagai tempat ibadah oleh umat Buddha terutama pada hari Waisak, objek wisata, objek kajian, dan serta pendidikan sejarah. Tentang arsitektur relief Candi Sumberawan. Candi ini dibuat dari batu andesit dengan ukuran panjang 6,25 meter, lebar 6,25 meter, dan tinggi 5,23 meter. Dibangun pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut di kaki bukit Gunung Arjuna. Pemandangan di sekitar candi ini sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat bening airnya. Keadaan inilah yang memberi nama Candi Rawan. Candi Sumberawan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Batur candi ini berdana bujur sangkar, tidak memiliki tangga naik, dan polos, tidak berrelief. Candi ini terdiri dari kaki dan badan yang berbentuk stupa. Pada batur candi yang tinggi terdapat selasar. Kaki candi memiliki penampil pada keempat sisinya. Di atas candi berdiri stupa yang terdiri atas lapik bujur sangkar dan lapik berbentuk segi 8 dengan bantalan padma. Sedangkan bagian atas bentuk genta atau stupa yang puncaknya telah hilang karena ada beberapa kesulitan dalam perencanaan kembali bagian teratas dari tubuh candi, maka terpaksa bagian tersebut tidak dipasang kembali. Diduga dulu pada puncaknya tidak dipasang atau dihias dengan payung atau catra karena sisa-sisanya tidak ditemukan sama sekali. Candi Sumberawan tidak memiliki tangga naik ruangan di dalamnya yang biasanya digunakan untuk menyimpan benda suci, jadi hanya bentuk luarnya saja yang berupa stupa, tetapi fungsinya tidak seperti lazimnya stupa yang sesungguhnya. Diperkirakan candi ini dahulu memang didirikannya untuk pemujaan.